Damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Padamu ya Tuhan, ku berjanji setia mengikut jalan-Mu selamanya. Aku yakin Tuhan, hidupku bahagia sekarang dan selama-lamanya. Walaupun merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kabar sukacita terbesar bagi umat manusia. Manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak dapat mengupayakan keselamatannya. Tidak ada hal yang bisa dilakukan. Berada di dalam kegelapan itu tidak nyaman sama sekali. Kita tidak tahu apakah yang kita jalani itu adalah jalan yang benar, ataukah itu adalah jurang yang sangat dalam. Kita tidak bisa melihat, dan itu adalah gambaran tentang keberadaan umat manusia dalam kemerdosaan. Meskipun manusia masih memiliki kebaikan dalam hatinya, tetapi kebaikan yang dimiliki oleh umat manusia itu bukanlah kebaikan yang sempurna. Kini kita dibawa kepada sebuah situasi yang sangat penting. Perenungan ini membawa kita kepada apa sebenarnya makna keselamatan itu, dan bagaimana keselamatan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus dalam ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini menjadi konsep antara dua hal, prakondisi dan pasca kondisi. Kita sama-sama mengetahui bahwa bumi dan segala isinya adalah pasca kondisi. Kita adalah manusia, bumi merupakan pasca kondisi. Ketika bumi diciptakan, manusia berada di dalam bumi itu, dan manusia berdosa. Bagaimana sehingga manusia itu dapat dikuduskan? Maka ada hal yang perlu kita renungkan, dan ini adalah keindahan dari rencana Allah. Rencana Allah adalah rencana keselamatan yang kekal, yang disampaikan bahwa di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita menangkap satu hal, dunia dijadikan, manusia baru ada. Tetapi sebelum dunia dijadikan, kita telah dipilih. Kita yang adalah pasca kondisi, dibawa kepada konsep sebelumnya, yakni prakondisi. Dan siapakah sosok yang dimaksud di sana? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Jika kita sudah berdosa saat ini, yang dalam keadaan kita yang disebut dengan pasca kondisi, bagaimana kita bisa menjadi orang yang kembali menjadi murni? Jawabannya adalah Kristus. Ini sukacita terbesar yang dibutuhkan oleh umat manusia, karena jika kita telah berada di dalam Kristus, kita disebut dalam teks ini sebelum dunia dijadikan,
kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Inilah kasih karunia yang dinyatakan oleh Allah kepada kita. Dan Yesus Kristus melakukannya dengan penuh kerelaan. Kita boleh bersyukur atas apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebelum kita jatuh ke dalam dosa, ternyata Allah telah merencanakan keselamatan itu kepada umat manusia. Bukankah kita harus bersyukur hari ini? Mari hiduplah di dalam iman yang menyelamatkan itu. Jangan pernah kembali kepada dosa saudara yang sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah terbesar yang Engkau nyatakan kepada kami. Engkau telah menjadikan kami kembali murni di dalam Kristus yang adalah anak tunggal-Mu. Tolong Tuhan pelihara kami supaya kami benar-benar hidup di dalam Kristus, sehingga mati pun adalah keuntungan bagi kami. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.